Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Ali Imran ayat 140, Allah Ta'ala menyampaikan suatu kaidah sunnatullah, kaidah hukum Allah yang berlaku di dunia yang fana ini. Namanya sunnatul tadawul, sunnah pergiliran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, segala puji dan puji, keagungan, kemuliaan, kepatuhan dan ketaatan kita serahkan kepada pemilik sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam, yang hanya dengan itulah hidup kita menjadi jelas, menjadi terang, menjadi lurus, menjadi benar, dan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Dan kita syukuri pula nikmat sehat walafiat, yang dengan itulah segenap urusan, kewajiban, tanggung jawab dapat kita penuhi. Salawat salam sejahtera marilah kita doakan semoga selalu tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama, murabbi kita, pendidik kita yang terbaik, imam muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, sekaligus qaidul mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dengan akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala, umatnya yang berhak menerima air dari telaganya di hari kebangkit nanti, dan umatnya yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari kebangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Ali Imran ayat 140, Allah Ta'ala menyampaikan suatu kaidah sunnatullah, kaidah hukum Allah yang berlaku di dunia yang fana ini. Namanya sunnatul tadawul, sunnah pergiliran. Allah Ta'ala berfirman: wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergilirkan kebahagiaan dan kesedihan, kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi melalui ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa salah satu sunnatullah hidup di dunia yang fana ini adalah terjadinya sunnah pergiliran. Jadi kita orang beriman ini, sekalipun kita selalu berdoa kepada Allah agar memperoleh rahmatnya, memperoleh kasih sayangnya, namun kita tidak dibenarkan untuk menuntut kepada Allah agar kita senantiasa diberi kemenangan.
Kenapa? Karena kemenangan itu bukan sesuatu yang pasti terus-menerus mengiringi kelompok tertentu di antara umat manusia ini. Kemenangan dan kekalahan itu sesuatu yang sifatnya bergiliran. Ada gilirannya umat Islam berjaya, ada gilirannya umat Islam kalah, ada gilirannya orang-orang kafir berjaya dan berlaku sewenang-wenang, dan akan tiba harinya orang kafir juga keok, ya, jatuh. Itu adalah sunnatullah di dunia. Lain halnya dengan akhirat. Akhirat itu tabiatnya berbeda dengan dunia. Kalau dunia itu disebut fana, semuanya serba sementara. Kalau di akhirat itu semuanya bersifat baqa, lestari, kekal, abadi. Mereka yang merasakan kenikmatan di akhirat akan terus merasakan kenikmatan. Sementara mereka yang merasakan kesengsaraan akan terus merasakan kesengsaraan. Na'udzubillahi min dzalik. Illa man rahimahullah. Kecuali mereka-mereka yang diharuskan masuk neraka sementara saja, untuk kemudian setelah selesai masa narapidananya dipindahkan ke jannah. Tetapi mereka-mereka yang memang ahlun nar sejati, mereka itu akan mengalami penderitaan tanpa akhir. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Kata orang Betawi, dikatakan hidup kagak, dikatakan mati juga kagak. Kullama najidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hancur terbakar oleh api neraka, diganti sama azab mereka merasakan azab. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saudara rahimakumullah, dalam konteks sunnatullah, sunnatul tadawul, sunnah pergiliran tersebut, kita umat Islam harus menyadari bahwa hari ini kita ini sedang dalam giliran kalah, Pak. Kita bukan sedang dalam giliran menang, Pak. Sekali lagi saya garis bawahi, kita umat Islam harus sadar, hari-hari yang sedang kita lalui sekarang, kita ini sedang kalah, Pak, bukan sedang menang. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Ustaz salah, kita lagi menang, sudah berjaya umat Islam, justru orang-orang kafir sekarang tunduk sama kita. Mimpi kali. Kalau ada yang bicara begitu, mimpi kali. Mungkin dia bangun tidur belum sempat berwudu, langsung sholat subuh, masih belekan, sehingga tak bisa membedakan mana yang hitam, mana yang putih, mana yang siang, mana yang malam. Saudara rahimahullah, ketahuilah, kita ini sedang menjalani era yang paling kelam dalam sejarah umat Islam, dan hal ini sudah dijelaskan Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis sahih, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus berdatangan. Jadi kata Nabi, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya banyak ujian sekaligus, kaqita'il lailil muslim, sehingga dunia ini menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Nah, saudara rahimakumullah, sewaktu Nabi menyampaikan hadis ini di hadapan para sahabat tercengang, mereka heran, ngeri sekali zaman itu. Bahkan Nabi lanjutkan hadis ini dengan mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di zaman tersebut kata Nabi, pagi-pagi seseorang masih beriman, sore harinya kafir. Atau kata Nabi, sore harinya masih beriman, pagi harinya kafir. Jadi fenomena yang muncul di zaman tersebut kata Nabi adalah banyaknya orang yang mengaku beriman ini terjangkiti penyakit yang disebut kemurtadan. Pagi masih beriman, sore kafir. Dan Nabi di ujung hadis ini menjelaskan apa rahasianya kok mereka pada terkena penyakit murtad ini. Kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang-orang ini rela menjual dinnya, agamanya, demi memperoleh kenikmatan dunia. Jadi sebab mereka murtad karena mereka sudah tidak sanggup membedakan mana perkara yang mahal, mana perkara yang murah.
Bagi kita orang beriman, ad-din, al-Islam, agama ini, agama Allah al-Islam ini adalah barang yang paling mahal dalam hidupnya. Sementara aradid dunia, kenikmatan dunia bagi orang beriman adalah barang yang murah, yang kalau dia dapatkan alhamdulillah, kalau dia tidak dapatkan alhamdulillah. Karena setiap orang sudah dijatah oleh Allah Taala rezekinya di dunia. Tetapi ad-din ini tidak ada ceritanya boleh dipandang barang yang murah sehingga boleh diperjualbelikan. Karenanya Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan doa yang panjang sekali. Di tengah-tengah doa itu ada bahagian di mana Nabi mengatakan, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami adalah dalam urusan agama kami. Jadi saudara rahimakumullah, bagi orang beriman, kalau dia ditimpa musibah dalam urusan hartanya, dia sabar. Kalau dia ditimpa musibah dalam urusan kesehatannya, dia sabar. Tapi jangan ada cerita urusan agamanya harus ditimpa musibah. Gak ada tawar-menawar bagi orang beriman. Agama ini kalau perlu nyawa dia bayar demi menjaga agama ini. Karenanya saudara rahimakumullah, di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, hampir-hampir bangsa-bangsa lain memperebutkan kalian sebagaimana hidangan yang ada di sebuah mangkok. Sahabat mendengar ini langsung bertanya, "Ya Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kami umat Islam sedikit?" Jadi dia membayangkan kalau dikeroyok sama bangsa-bangsa lain, ya karena kita jumlahnya sedikit, bangsa lain jumlahnya banyak. Kata Nabi, "Bal antum katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl." Oh tidak, kalian waktu itu jumlahnya banyak, sangat banyak. Cuma kalian seperti buih yang mengapung di atas air. Terus Nabi lanjutkan, "Dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah tanamkan al-wahn di dalam hati-hati kalian." Sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, mal al-wahn?" Ya Rasulullah, apa itu al-wahn? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci menghadapi kematian. Jadi saudara rahimakumullah, penyakit al-wahn adalah penyakit yang paling mengerikan yang bisa menimpa orang Islam. Jauh lebih mengerikan daripada penyakit HIV/AIDS, lebih mengerikan daripada penyakit hepatitis, lebih mengerikan dari penyakit demam berdarah, lebih mengerikan dari penyakit tifus, bahkan lebih mengerikan dari penyakit sekedar COVID. Saya ulangi, al-wahn ini penyakit yang paling mengerikan, dan inti penyakit ini dua, Pak. Hubbud dunya karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Dan hari ini kita menyaksikan saking cintanya dengan dunia, saking inginnya usianya panjang di dunia ini, kalau perlu agama dirubah. Dengan dalih supaya tidak ketularan COVID, sholat berjamaah berubah. Haji. Padahal pesan Nabi begitu jelas dan tegas dalam urusan sholat ini. Apa kata Nabi? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sekarang coba kita lihat berbagai kitab-kitab yang ada tentang sholat. Pernahkah Nabi Muhammad SAW sholat sebagaimana sholatnya sebagian kaum muslimin hari ini yang saking takutnya dengan virus mereka menjaga jarak satu dengan lainnya? Tidak pernah ada kejadian seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu bentuk sholat yang istimewa, dikerjakan dalam situasi istimewa, sampai disebutnya dengan namanya istimewa, namanya sholat khauf, sholat takut. Kapan itu dikerjakannya? Dikerjakannya ketika kaum muslimin sedang berperang dengan musuh. Jadi sekalipun kita sedang berperang dengan musuh, Pak, kewajiban sholat tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana caranya sholat khauf itu? Sholat khauf itu sholat berjamaah yang bergantian.
Ketika yang lain sedang sholat berjamaah, yang lain tidak sholat, berjaga-jaga. Tapi begitu yang lain sholat, yang tadinya sholat berjaga-jaga, gantian. Tapi yang pasti, sholat khauf ketika menghadapi musuh ini tidak ada ceritanya karena dia sedang menghadapi musuh, lalu yang satu sholatnya sembunyi di balik batu, yang satu sholatnya di balik dinding, yang satu di dalam kamar. Tidak, tetap rapat sholatnya. Itu musuhnya nyata. Nah, sekarang musuhnya gak nyata, gak kelihatan. Kok bisa-bisanya orang menjadi lebih takut dengan yang gak kelihatan daripada yang kelihatan? Makanya saya sering bilang sama orang yang mengatakan, Ustaz, jangan sembarangan ngomong. Lihat tuh Masjid Al-Haram di Mekah, lihat Masjid Nabawi di Madinah. Mereka saja sholatnya distancing, berjarak. Oh sorry Pak, kalau ada orang ngomong begitu, saya jawab, Anda lupa barangkali bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la tashaddu rihal illa ala salafati masajid. Tidak dibenarkan mengadakan rihlah perjalanan serius spiritual kecuali menuju 3 masjid. Masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Jadi kalau kita bicara kota suci, kota suci kita bukan 2, Pak, 3 kota suci kita. Dan kalau kita lihat hari ini, bagaimana sholatnya saudara-saudara kita di Masjid Al-Aqsa? Bagaimana sholat mereka? Apa iya sholat mereka seperti sholatnya orang-orang di Masjidil Haram, seperti di Masjid Nabawi? Oh tidak, Pak. Mereka sholatnya sesuai sunnah Nabi, rapat, Pak. Dan kenapa itu bisa demikian? Karena setiap hari mereka menghadapi musuh yang di depan mata mereka dengan senjata mereka. Kalau orang setiap hari sadar musuhnya hadir, Pak, yang timbul dalam diri dia adalah kesiapsiagaan dan keinginan untuk senantiasa di atas kebenaran. Karenanya mereka sholatnya gak peduli, tetap saja rapat. Apa yang ditakuti dengan COVID ini kalau seandainya ada musuh yang lebih nyata di depan mata? Sebaliknya mereka yang tinggal di Mekah dan Madinah senang dan tenang, Pak. Orang kalau senang dan tenang cenderung jadi apa? Jadi gampang dihipnotis, Pak. Jadi gampang dikadarin, kata orang Betawi. Makanya penting sekali kita menyadari we are living the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang hidup di era yang paling gelap dalam sejarah umat Islam. Allah sedang menguji umat Islam dengan kekalahan. Dan sebaliknya orang-orang kafir, khususnya Yahudi, Nasrani, Barat, Eropa, Amerika, diizinkan Allah memimpin dunia. Ingat Pak, yang mengizinkan siapa yang memimpin dunia ini siapa? Allah Ta'ala. Makanya kita orang Indonesia karena nggak ngerti bahasa Arab, kadang-kadang nggak bisa membedakan antara izin Allah dengan ridho Allah. Izin Allah nggak sama dengan ridho Allah, Pak. Kalau Allah mengizinkan orang kafir memimpin dunia, nggak berarti Allah ridho dengan kepemimpinan mereka. Semua yang terjadi di dunia ini hanya bisa terjadi karena Allah izinkan. Tapi tidak semua yang Allah izinkan terjadi di dunia ini pasti Allah ridho. Tidak. Contoh pencurian, korupsi. Apakah ada korupsi yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Tidak. Semua korupsi hanya bisa terjadi kalau Allah izinkan. Tapi pertanyaannya, adakah Allah ridho dengan korupsi? Allah tidak ridho dengan korupsi. Karenanya di dalam Al-Quran, hukuman bagi orang yang terbukti mencuri di mahkamah syariat, apa hukumannya? Potong tangan. Begitu tidak ridhonya Allah dengan pencurian, dengan korupsi. Atau contoh lain, perzinahan. Adakah perzinahan bisa terjadi di dunia ini tanpa izin Allah? Tidak mungkin. Sebuah perzinahan hanya bisa terjadi karena Allah izinkan terjadi. Tapi pertanyaan berikutnya, Allah ridho dengan perzinahan? Jauh dari itu. Makanya larangan berzina dalam Al-Quran bunyinya bukan dilarang berzina, tidak, tetapi la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Boro-boro zinanya, Pak. Semua yang bisa mengarah ke perzinahan itu rapat-rapat. Nah begitu juga dengan kepemimpinan. Kepemimpinan di muka bumi ini terserah Allah, mau diserahkan ke orang beriman kan, ke orang munafik kan, ke orang kafir kan, terserah Allah. Allah menyatakan dalam surat Al-Imran 26-27, Qulillahumma malikal tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha'. Katakanlah wahai Allah, pemilik segenap kerajaan kekuasaan, Engkau beri kerajaan kekuasaan siapa yang Kau kehendaki, Kau cabut kerajaan kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki. Hak Allah. Nah, rezeki kita, Pak, hidup di zaman Allah sedang mengizinkan kaum kafir hidup di dunia, Pak. Ya itu hak Allah.
Allah ridha dengan mereka yang jelas tidak ridha. Kepemimpinan yang Allah ridhai adalah kepemimpinan yang memenuhi dua syarat, Pak. Syarat pertama, sang pemimpin itu beriman. Tapi itu baru syarat pertama, Pak. Ada syarat kedua. Syarat kedua, sang pemimpin beriman itu memimpin seraya menjunjung tinggi hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kepemimpinan itu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudara rahimahullah, hari ini kita ini disetir, Pak, sama yang memimpin dunia. Siapa yang memimpin dunia? Kufar. Dan mereka ini kafirnya jenis kafir harbi, Pak. Ini juga harus kita pelajari, Pak, bahwa kafir itu ada tiga macam. Ada kafir zimmi, ada kafir muahid, ada kafir harbi. Kafir zimmi itu siapa? Kafir yang tunduk pada kaum muslimin. Tunduk bagaimana maksudnya? Orang kafir yang tinggal di sebuah negara yang dikelola sama pemerintahan Islam. Nah, dia disebut kafir zimmi. Kalau dia tunduk pada pemerintahan Islam itu, dia punya kewajiban setiap tahun sekali bayar yang namanya jizyah. Jizyah itu pajak orang kafir, Pak. Sambil kalau dia bayar, pemerintahan Islam punya kewajiban. Apa kewajibannya? 3 kewajibannya. 1, melindungi nyawanya. Sehingga kalau ada musuh menyerang negara Islam, orang-orang kafir zimmi ini duduk manis di rumah biar tentara Islam yang ada di musuh dilindungi nyawa mereka. Yang kedua, mereka dilindungi hartanya. Selagi orang kafir zimmi itu nyari hartanya dengan cara yang baik dan benar menurut aturan Islam, maka mereka berhak sepenuhnya akan hartanya. Umat Islam tidak boleh utak-atik harta mereka. Yang ketiga, pemerintahan Islam wajib melindungi hak keyakinan dia yang berbeda dengan Islam dan hak beribadahnya yang berbeda dengan Islam, dengan syarat mereka hanya boleh menampilkan keyakinan dan ibadahnya di tempat ibadah mereka yang resmi yang disediakan atau di rumahnya masing-masing. Di luar itu tidak mereka memperlihatkan keyakinan dan agama dan ibadah mereka. Ini kafir zimmi. Hari ini ada kafir zimmi, ya boro-boro pemerintahan Islam yang ada. Yang kedua, kafir muahid. Kafir muahid itu kafir yang punya perjanjian dengan kita kaum muslimin. Dia tinggal di luar negara Islam, tapi dia bikin perjanjian untuk tidak saling menyerang. Ini namanya kafir muahid. Nah, jenis kafir yang ketiga, Pak, ini yang memimpin dunia hari ini. Kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Ciri mereka bagaimana? Ciri mereka digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 217. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka, orang-orang kafir harbi, tidak henti-hentinya 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, berusaha memerangi kalian kaum muslimin sampai kalian murtad dari agama kalian seandainya mereka sanggup. Nah, jadi saudara-saudara semua, inilah kondisi kita hari ini, dipimpin sama orang-orang kafir harbi, Pak. Ya. Oh, Pak Ustaz, kita kan dipimpin sama muslim, kita di Indonesia. Oh, maaf, kalau Anda masih berpikirnya seperti itu, Anda ketinggalan zaman. Kita sudah hidup di era yang namanya globalisasi, Pak. Sehingga di negara manapun kekuatan itu pada hakikatnya ditentukan oleh kekuatan global. Kekuatan global itu yang ditentukan. Makanya di satu sisi kita bersyukur saudara-saudara kita di Afghanistan berhasil mengusir tentara militer Amerika dari bumi Afghanistan. Tapi di lain sisi, mari kita menahan diri, jangan terlalu bergembira. Karena apa? Karena kita tahu mujahidin Afghanistan berhasil mengusir Inggris terbuka. Inggris terusir, selesai ceritanya. Soviet terusir juga, selesai ceritanya. Tapi kalau Amerika terusir, Pak, ingat, Amerika ini king of deception, raja dan tipu muslihat. Boleh jadi mereka sudah meninggalkan secara militer, tapi diam-diam mereka sudah menyimpan juga paku-paku yang masih kalah di tengah-tengah rakyat Afghanistan. Kita doakan saudara-saudara kita di sana bisa benar-benar menegakkan syariat Allah sebagaimana yang mereka nyatakan, tetapi yang pasti tidak mudah urusannya. Saudara rahimahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang tetap beriman dan bertakwa sekalipun kita sadar kita hidup di era yang penuh fitnah di akhir zaman ini. Aku qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah
فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang Jumat rahimahullah, demikianlah khutbah pertama kami yang pada intinya ingin mengingatkan kita semua bahwasanya kita sedang hidup di era yang sabar, hari-hari yang menuntut kesabaran. Kenapa? Karena ini adalah hari-hari di mana umat Islam sedang kalah posisinya. Sementara Allah Ta'ala mengizinkan orang-orang kafir yang memimpin dunia hari ini. Karenanya jangan heran kalau Anda merasakan bahwa menjalankan Islam kok sepertinya sempit, sulit sekali sekarang ini. Karena sesungguhnya yang memimpin dunia ini adalah orang kafir. Dan kafirnya klasik, bukan kafir yang biasa, Pak. Kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Jadi semua yang mereka rancang ini, Pak, pada dasarnya adalah rancangan untuk menyebabkan umat Islam itu murtad dari agamanya. Sekarang coba bayangkan. Kan Nabi tadi sudah katakan, kalau era penuh fitnah sudah datang, dunia menjadi gelap gulita seperti malam, maka pagi hari orang masih beriman, sore kafir. Bagaimana contohnya? Saya berikan contoh. Ada sebuah hadis di mana Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Siapa yang lihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Apa maksudnya ubah dengan tangan? Ubahlah dengan amal perbuatan. Satu. Bisa juga bermakna ubahlah dengan kekuasaan kalau punya jabatan kekuasaan. Tapi kata Nabi, fa illam yastati fa bi lisani, kalau enggak sanggup dengan tangan, ya dengan lisan. Kasih nasihat, kasih peringatan secara lisan. Kalau nggak sanggup juga, fa illam yastati fa bi qalbi, benar dikata ahlul iman. Tapi kalau nggak sanggup juga, ya sudah, ingkari di dalam hati bahwa itu adalah kebenaran. Ya, Anda nggak berani mengatakan itu kemungkaran, ya setidaknya dalam hati Anda harus mengatakan itu kemungkaran di dalam hati. Dan ingat kata Nabi, mengingkari di dalam hati adalah selemah-lemahnya iman. Nah hari ini Pak, umat Islam dipaksa untuk melakukan sholat berjamaah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita lihat saudara-saudara kita pergi ke masjid yang distancing itu ya fine-fine saja gitu loh, ya kan, ikut aja terus sholat begini. Tapi kan kita nggak tahu isi hatinya. Katakanlah mereka dengan tangan nggak sanggup, dengan lisan nggak punya kemampuan orasi berbicara, tapi setidak-tidaknya dalam hati itu mesti gerendeng-gerendeng. Ini mau sampai kapan nih DKM ini sholat kayak begini ya? Kalau dia punya sikap kayak gitu dalam hatinya, itu masih minimal Pak, itu selemah-lemahnya iman. Cuma yang repot hari ini, ada sebagian umat Islam yang bahkan di tengah masjid yang distancing, kalau ada orang yang rapat sholatnya ditegur Pak. Artinya apa? Dia sudah membela kemungkaran itu. Yang berarti apa? Yang seperti ini kata Nabi di hadis yang lain, barang siapa yang di dalam hati nggak mengingkari, nggak ada iman barang sedikit, barang seberat biji zarah. Artinya apa? Dia sudah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak boleh menuduh orang murtad, tapi masalahnya adalah ini sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Dan ini terjadi pada urusan-urusan lain. Saudara kita meninggal, udah jelas penyakitnya entah apa, dibilangnya COVID. Terus dikelola lah jenazahnya dengan cara yang tidak syar'i. Bukan dimandikan sebagaimana mestinya, bukan dikafankan sebagaimana mestinya, bukan disolatkan sebagaimana mestinya, dan bukan dimakamkan sebagaimana mestinya. Nah, kalau ada di antara kita yang saudaranya diperlakukan seperti itu, lalu dia gerendeng-gerendeng dalam hatinya, aduh, astagfirullah, saudara saya ini dikelola jenazahnya kayak begini, itu masih lumayan Pak. Itu namanya dia punya selemah-lemahnya iman. Dia ngomong nggak berani, dia berbuat dengan tangan nggak berani, tapi dalam hatinya dia masih gerendeng-gerendeng. Alhamdulillah. Nah yang kita ngeri Pak, kalau ada di antara kita yang menyaksikan saudara kita di-COVID-kan, lalu kemudian dikelola jenazahnya tidak sesuai syar'i, lalu dia ridho-ridho saja. Ini kategorinya apa? Ini kategorinya nggak ada iman walaupun seberat biji zarah. Dalam banyak urusan hari ini kita dipaksa sama musuh-musuh Allah untuk menerima aturan main menurut mereka. Termasuk ada kakek nenek nggak bisa ketemu cucunya dengan alasan apa? Nanti bisa nularin. Ini silaturahim. Silaturahim itu ajaran Islam. Ya. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan
dilapangkan rezekinya, hendaknya fasad fayasul rahim, tidak lagi bersilaturahim. Ini sekarang nggak silaturahim dengan alasan apa? Biar panjang umur. Ajaib. Logika manusia mengalahkan logika Nabi Muhammad SAW. Makanya saya termasuk orang juga walaupun pakai diri, saya taruh di sini formalitas. Tapi saya enggan sekali memakainya. Kenapa? Karena Nabi bilang, ya, tabassumka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kamu pada saudaramu adalah sedekah. Nah, hari ini senyum kita sembunyikan, Pak. Padahal itu sedekah gratis, Pak. Yang sesungguhnya itu yang menyebabkan cinta di antara kita satu sama lain. Tapi sekarang cinta ini disembunyikan, Pak. Nah, tolonglah saudara-saudara, kita bertanya sebelum kita mengerjakan apapun, saya mengerjakan ini karena mentaati siapa? Kalau karena mentaati Allah dan Rasulnya, you're on the right track, Anda di atas rel yang benar. Tapi maaf, kalau Anda ternyata mengerjakan sesuatu karena ketaatan kepada pihak selain Allah dan Rasulnya dan bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, pada hakikatnya sadar tidak sadar Anda sedang menentang Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kewajiban ini bermanfaatnya dan kita bersama. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa salli 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujib da'wat ya qadi al-hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma adhill asy-syirka wal musyrikin, Allahumma ansur al-muslimin al-mazlumin al-mustad'afin fi kulli makan wa fi kulli zamanin, khassatan fi Palestin, fi Syam, fi Suriya, fi Gaza, fi Myanmar, fi Xinjiang, fi India, fi Rohingya, fi Indonesia, fi Afghanistan, wa fi kulli makan wa fi kulli zamanin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minin al-mukhlisin al-muwahhidin al-mujahidin fi sabilillah fi kulli makan wa fi kulli zamanin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma irfa' min al-ardi hadhihi qadiyat coronavirus hatta nastati wa na'buduka ibadatan sahihatan fi masajidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.